Jemaat Tuhan, selamat malam dan shalom. Kita bersyukur pada malam ini karena Tuhan sudah menuntun kita menjalani kehidupan dan aktivitas sepanjang hari ini. Karena itu sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Kalau kami boleh hidup dan beraktivitas, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Karuniakan hikmat bagi kami. Kuasai kami supaya kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang hendak kami renungkan bersama. Kami siap disapa oleh firman Tuhan. Karena itu bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, menikmati pembebasan dan pemulihan Allah. Menikmati pembebasan dan pemulihan Allah. Itu tema renungan kita malam ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup ini berhadapan atau mengalami berbagai pergumulan, berbagai persoalan, rintangan dan semacamnya, masih sanggupkah kita menemukan dan atau meyakini rancangan damai sejahtera Allah bagi kita? Mungkin ada yang akan bertanya, di manakah rancangan damai sejahtera Allah ketika saya masih menganggur atau di PHK?
Di manakah rancangan damai sejahtera Allah ketika situasi yang kita alami belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan? Di mana rancangan damai sejahtera Allah ketika kita membaca firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan, janji yang indah, tetapi berlawanan dengan apa yang kita alami sekarang? Mungkin kita akan menjadi berat untuk mempercayai janji Tuhan ini. Mungkin akan sulit bagi kita untuk mengaminkan janji Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 55 ayat 10 sampai 13 yang kita baca hari ini, kita renungkan malam ini, merupakan nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel selama mereka ditawan di Babel. Bagi umat yang sudah sekian lama menderita karena hukuman Allah atas dosa-dosa mereka, tentu tidak akan sembarang mempercayai janji keselamatan tanpa bukti nyata. Bukan hanya secara jasmani, mereka menderita, rohani mereka pun terasa gersang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melepaskan diri dari keputusasaan. Belenggu pembuangan begitu kuat mencengkeram mereka. Kini saat penyelamatan sudah tiba. Undangan keselamatan pun diserukan. Tuhan berjanji, barang siapa yang menyambut undangan itu akan menikmati hidup yang lebih baik daripada yang selama ini mereka alami. Itu diungkapkan dalam ayat 1 dan ayat 2 dari Yesaya 55. Tetapi Allah menuntut respon yang benar dari umat Tuhan terhadap undangan itu. Umat Tuhan harus mencari Allah dan meninggalkan dosa mereka agar pengampunan Tuhan berlaku dan pemulihan dari Tuhan dinyatakan. Inilah cara Allah menyelamatkan umatnya sesuai dengan firman-Nya. Cara Allah itu tidak selalu bisa dengan mudah dimengerti oleh umat Tuhan, tetapi pasti efektif karena firman-Nya tidak mungkin gagal. Penegasan itu diungkapkan dalam ayat 10 dan ayat 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi
membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada Aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diungkapkan atau nubuatan dalam ayat 10 dan 11 dilanjutkan dalam ayat 12 dan 13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Pertanyaan Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan akan berangkat kemana? Pada saat itu mereka masih dibuang. Berangkat dengan sukacita, akan diantar dengan damai. Yang benar, mereka masih dijajah, masih ditindas. Pohon senobar dan pohon murad tidak terlihat. Yang ada semak duri dan pohon kecubung. Tetapi sekali lagi, ini adalah rancangan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan akan menggenapinya. Memang secara manusiawi rancangan Allah itu kadang terlalu tinggi dan tidak mampu kita menjelaminya. Artinya sulit bagi kita untuk bisa memahami keagungan rencananya. Tetapi Allah menegaskan bahwa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Rancangan Tuhan itu selain mendatangkan kemasyhuran untuk namanya, juga mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam penggenapan rancangannya itu, Allah menawarkan kasih dan kehidupan. Hal itu dilukiskan dengan prasa, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Pohon senobar adalah pohon sejenis pohon cemara, pohon yang tinggi dan keras. Daunnya selalu menghijau, kayunya berharga sekali. Pohon senobar, ada penafsir yang mengatakan itu melambangkan kesuburan. Pohon murad berdaun hijau, bunganya putih. Pohonnya cukup tinggi, bunganya sangat harum dan biasa digunakan untuk kecantikan. Karena itu banyak orang
mengatakan pohon murad melambangkan kemurahan ilahi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah melampaui akal manusia. Anugerah tersebut dinyatakan melalui pemberitaan firman yang diilhamkan dan dilakukan dengan setia. Apabila firman Allah didengar dan ditaati, maka kita akan dimerdekakan dari belenggu yang menjerat dan masuk ke dalam sukacita dan damai sejahtera. Yang diminta Allah hanyalah penyerahan diri dan pertobatan secara total dari umat Tuhan. Allah menuntut sikap ini dari manusia, agar manusia dapat menikmati secara penuh berkat dan pembebasan yang disediakan oleh Tuhan. Ketika seseorang mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihani dia dan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Dia akan menikmati pembebasan dan pemulihan dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan berjanji untuk memberikan kita pembebasan dan pemulihan yang seutuhnya secara total. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami malam ini. Firman Tuhan mengajarkan bagi kami untuk meyakini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kami pembebasan dan pemulihan yang sempurna secara total. Tuhan menginginkan kami untuk berserah penuh kepada Tuhan apapun yang kami alami. Karena itu Tuhan, lewat firman ini kiranya kami dikuatkan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Tolong kami untuk selalu meyakini janji Tuhan, mengaminkan janji Tuhan apapun keadaan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Bapa di sorga, Roh Kudus, kami mohon kuatkan kami, kuasai kami, supaya hidup kami selalu berpadanan dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dan kami mohon Tuhan memberkati kami lagi malam ini, menaungi dan melindungi ketika kami beristirahat. Perkenankanlah kami boleh tidur dengan nyenyak, perkenankanlah kami besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat menyambut hari karunia Tuhan yang baru. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah atau berobat jalan. Kami mohon Tuhan berperkara di dalam kehidupan mereka. Berkati segala upaya untuk penyembuhan. Berkati upaya para medis, dokter, keluarga. Berkati juga makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Bagi jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan.
Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir bandang di Masamba. Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka. Begitu banyak korban, baik nyawa maupun materi, harta benda. Tuhan, kiranya tetap menopang saudara-saudara kami di sana untuk tetap kuat dan berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Berkati pemerintah, berkati gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk saling menopang dalam bencana ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk penanganan COVID-19 yang masih mewabah di negeri kami bahkan seluruh dunia. Mohon Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami. Mampukanlah seluruh komponen bangsa ini, pemerintah, petugas kesehatan dan masyarakat, untuk saling menopang, saling bahu-membahu memutus mata rantai penyebaran virus ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak cucu kami yang telah memulai pembelajaran tahun ajaran baru minggu ini, sekalipun dilakukan dalam bentuk daring. Tuhan, tolong anak-anak kami, cucu-cucu kami untuk belajar dengan baik. Berkati guru-guru yang mengajar, mampukan untuk merancang pembelajaran dengan sebaik mungkin. Ya Tuhan Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk segala kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Luar biasa kasih Tuhan dan berkat Tuhan kami alami. Sekali lagi pula kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami malam ini. Mohon ampun atas dosa dan salah kami Bapa, supaya tidak menghalangi berkat Tuhan bagi kami. Ini kami datang bersyukur dan menyampaikan syafaat kami. Berkenanlah mengabulkannya Bapa. Karena semuanya kami mohon dengan iman dan pengharapan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang satu-satunya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan kita telah renungkan bersama malam ini. Selamat beristirahat, tetap semangat menjalani kehidupan. Salam sehat dan shalom.